Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cahaya perjalanan hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup di dunia ini seperti musafir, singgah sebentar lalu pergi. Tapi pernahkah kita berpikir, apa yang akan terjadi saat maut menjemput? Akankah kita siap? Ataukah kita masih sibuk mengejar dunia, sementara bekal akhirat kita kosong? Malam itu, seorang pemuda bernama Azhar melaju dengan kecepatan tinggi. Hidup terasa indah, dunia seperti miliknya, tapi dalam hitungan detik, semuanya bisa berubah. Saat berada di ambang kematian, ia terjebak dalam kegelapan. Suara-suara mengerikan bergema di sekelilingnya. "Siapa Tuhanmu?" Azhar menggigil, tapi lidahnya keluh. Tak ada yang bisa menolongnya hingga tiba-tiba suara yang pernah ia abaikan muncul dari kejauhan. Sesuatu yang ia tinggalkan begitu lama kini datang untuk menyelamatkannya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Simak sampai akhir, karena kisah ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua sebelum segalanya terlambat. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari kisah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Azhar, jangan pernah tinggalkan surat Al-Mulk sebelum tidur ya nak. Ini penjagamu, saut seorang ibu kepada anaknya. Sejak kecil ibunya selalu mengingatkannya untuk membaca surat Al-Mulk setiap malam. Ia tumbuh dalam keluarga yang religius, dan kebiasaan itu melekat padanya hingga remaja. Namun, ketika menginjak usia dewasa dan merantau ke kota demi mengejar karir, semuanya pun mulai berubah. Lingkungan pergaulannya mulai berbeda. Awalnya ia hanya sibuk dengan pekerjaan dan mulai lalai sholat. Nanti saja, masih banyak waktu, pikirnya. Lalu ajakan teman-teman untuk nongkrong dan berpesta mulai terasa menyenangkan. Sedikit demi sedikit, ia semakin jauh dari kebiasaan lamanya yang religius. Dan suatu malam, Azhar duduk di apartemennya menatap Al-Quran yang berdebu di rak. Sudah berbulan-bulan ia tak menyentuhnya. "Aduh, nanti sajalah kalau sudah tua," gumamnya sambil menyalakan musik dengan keras dan membuka ponselnya. Ia memilih menikmati hidup tanpa memikirkan akhirat. Namun, takdir telah menyiapkan sesuatu untuk mengingatkannya. Sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, Azhar bersama teman-temannya pulang dari sebuah pesta. Mobil miliknya melaju kencang di jalan raya, lampu-lampu kota berkedip-kedip, musik berdentum keras, dan suara tawa mengisi udara. Ia merasa dunia berada di genggamannya. Hingga tiba di sebuah tikungan tajam, terlalu cepat dan sangat bahaya. Ban mobilnya kehilangan cengkraman. Seketika mobil berputar menghantam pembatas jalan dan melayang beberapa meter sebelum terbalik. Suara benturan keras memenuhi udara. Kaca berhamburan dan segalanya berubah menjadi gelap. Dalam keadaan setengah sadar, Azhar merasakan tubuhnya seperti melayang di ruang kosong. Tiba-tiba, ia mendengar suara yang sangat mengerikan. Suara gemuruh, jeritan, dan bisikan menakutkan. Ia berusaha membuka mata, tetapi yang terlihat hanyalah kegelapan pekat. Dan seketika, suara menggelegar terdengar. "Siapa Tuhanmu?" Azhar pun gemetar.
Tubuhnya menggigil, lidahnya keluh tak mampu menjawab. Dari kegelapan muncul sosok-sosok hitam dengan wajah yang menyeramkan. Mereka mendekat, siap menyergapnya. Jantungnya berdegup kencang. Keringat dingin mengalir di seluruh tubuhnya. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya pun hilang. Namun, di tengah ketakutan itu, terdengar lantunan ayat yang sangat familiar, suatu suara lembut yang dulu selalu ia dengar sebelum tidur. Tabarakalladzi biyadihi mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cahaya muncul dari kejauhan. Sosok-sosok hitam itu mundur, seolah ketakutan. Azhar merasakan kehangatan menyelimuti tubuhnya. Perlahan kesadarannya pun kembali. Azhar membuka mata, cahaya putih yang sangat menyilaukan. Bau obat menusuk hidungnya. Ia mencoba bergerak, tetapi tubuhnya terasa nyeri. Ia tersadar ia berada di rumah sakit. Seorang perawat yang melihatnya langsung memanggil dokter. Tak lama kemudian, ibunya masuk dengan air mata mengalir di pipinya. Alhamdulillah nak, kamu sadar juga. Isaknya sambil menggenggam tangannya dengan erat. Azhar terdiam, ingatannya tentang kegelapan itu masih membekas. Tubuhnya selamat tetapi hatinya terasa remuk. Ibu, maafkan aku hampir saja mati tanpa bekal. Suaranya bergetar penuh penyesalan. Sejak hari itu, Azhar berjanji untuk berubah. Ia mulai memperbaiki sholatnya, kembali membaca Al-Quran dan tak pernah lagi meninggalkan surat Al-Mulk sebelum tidur. Ia tahu bukan kebetulan ayat-ayat itu datang membelanya di saat genting. Itu adalah perlindungan yang selama ini ia abaikan. Azhar tersadar kematian bisa datang kapan saja tanpa peringatan, tanpa kesempatan kedua. Dan jika bukan karena kebiasaan kecil yang diajarkan ibunya sejak kecil, mungkin ia tak akan pernah kembali. Sahabat cahaya perjalanan hijrah, kita tak pernah tahu kapan giliran kita akan tiba. Sudahkah kita memiliki bekal yang cukup, ataukah kita masih menunda-nunda? Jangan sampai kita menyesal saat semuanya sudah terlambat. Mulailah dari sekarang, bacalah Al-Quran, amalkan dan jadikan ia sebagai cahaya dalam hidup kita. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari kisah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.